Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nabila Fitria SMH CPM. Saya di sini sebagai moderator yang bersertifikasi dari DSI dengan akreditasi dari MA. Dalam hal ini saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu. Mungkin sebagai awal proses mediasi kita ini, sebelum saya membaca aturan mediasi kita, boleh saya minta Ibu sebagai pemohon memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pihak termohon bagaimana, tidak keberatan kan? Tidak. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Livia Atika Abdi. Saya adalah seorang ibu rumah tangga dan saya beralamat di Kota Lexmawe. Kepada Bapak termohon. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Armanda. Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di Kota Lexmawe dan bertugas juga di Lexmawe. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kesediaan Bapak Ibu untuk hadir saat ini dalam usaha kita menyelesaikan persoalan Bapak Ibu dalam bentuk mediasi. Proses ini adalah untuk mencari kesepakatan demi kebaikan kita semua. Proses kesepakatan ini memang sesuai aturan pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu Bapak Ibu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara ataupun memutus perkara dengan memaksakan sebagai penyelesaian. Dalam pelaksanaan mediasi kita juga mengenal adanya prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain yang pertama namanya imparsial, yang berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya, yang ketiga, kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus. Artinya jika diperlukan, mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu akan saya bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi ataupun perundingan hari ini, yaitu yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, para pihak diharapkan jujur tanpa ada yang disembunyikan. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, tidak menggunakan handphone. Atau yang terakhir, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah, apakah Bapak ataupun Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap tata tertib tersebut atau ada tambahan? Setuju Bu. Baik Bapak Ibu, saya ingin tahu duduk persoalannya terlebih dahulu dari Bapak termohon. Bagaimana ceritanya Bapak bisa membeli tanah tersebut? Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Awal cerita saya ini bertemu dengan Pak Arun. Pak Arun ini adalah sebuah pemilik tanah yang dimana ia adalah teman saya sekolah Bu. Nah, saya bertemu dia di warung kopi di sebuah kota Langsa pada Februari lalu, yang dimana kami bercerita di situ Bu, dan saya memutarkan niat saya untuk mencari tanah di kota tersebut Bu. Lalu dia menawarkan sebidang tanah kepada saya yang ia miliki. Nah, pada saat ia menawari tanah tersebut, saya tertarik untuk membelinya Bu. Jadi pada saat membangun rumah atau bangunan di tanah tersebut, saya dihalangi oleh Bu Livia Bu, yang dimana Bu Livia mengatakan bahwasanya ia adalah pemilik tanah tersebut yang sudah dibelinya dengan istri Pak Arun sebelum saya membelinya gitu. Nah, saya pun bingung bagaimana bisa, padahal Pak Arun ini pemilik tanah juga Bu, begitu Bu. Baik Bapak Rizky, selanjutnya saya juga ingin tahu apakah Bu Livia saat membeli tanah tersebut dari istri Pak Harun sudah melalui proses yang diatur oleh undang-undang, dan apakah Ibu sudah memiliki hak milik atas tanah tersebut? Bu, proses jual beli ini terjadi pada saat saya dan istri Pak Harun bertemu di sebuah pengajian di rumah tetangga Bu. Memang kesepakatan jual beli bidang tanah itu hanya terjadi antara saya dan istri Pak Harun saja. Namun beliau sendiri, istri Pak Harun ini telah menyerahkan sertifikat jual belinya langsung kepada saya dari tangannya, dan saya pun juga sudah melunasi uang tersebut Bu. Baik Ibu Livia, terima kasih. Saya percaya Ibu sudah menyerahkan uangnya. Tetapi apakah suami teman Ibu yang menjual tanah tersebut mengetahui proses jual beli Ibu dengan istrinya? Kalau soal itu saya tidak pernah menanyakan lebih lanjut ya Bu, karena bagi saya jika
sertifikat jual beli sudah ada di tangan saya dan saya pun juga sudah melunasi uangnya. Saya rasa itu sudah cukup, begitu Bu. Baik Ibu, berarti di tangan Ibu adalah sertifikat jual beli ya Bu, bukan Iya. sertifikat hak milik. Ya, Bu, sertifikat jual beli. Secara hukum itu memang beda proses pengeluarannya, namun sama-sama dapat dijadikan sebagai alat bukti Bu. Cuman kekuatannya lebih kuat sertifikat hak milik, sedangkan di tangan Pak Rizky, Bapak ada sertifikat jual beli saja ataupun ada sertifikat hak milik? Kalau bicara sertifikat, saya hanya memegang sertifikat jual beli saja Bu, yang saya sepakati oleh Pak Arun. Jadi Bapak Ibu setelah mendengarkan keterangan Bapak Ibu, saya perlu mencari keterangan yang lebih lagi dengan bertemu langsung dengan Pak Harun dan istrinya. Tetapi itu nanti saya kita lakukan karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa proses jual beli tanah itu memerlukan proses yang tepat, hukum dan perlu sertifikat yang dicatatkan di BPN atau Badan Pertanahan daerah di mana lokasi tanah tersebut sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria ataupun Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 197 ayat 1. Bunyinya, semua daftar umum dan dokumen-dokumen yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran merupakan dokumen negara yang harus disimpan dan dipelihara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4, dengan izin Kepala Kantor Wilayah kepada pemegang hak yang bersangkutan dapat diberikan petikan, salinan ataupun rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak atas namanya yang tersimpan di kantor pertahanan. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut pihak kami tidak dapat dengan serta-merta mengeluarkan begitu saja. Dokumen negara harus melalui kewenangan yang telah diatur dan hanya kepada pemegang hak ini saja. Ini artinya semua prosedur harus mengikuti aturan yang berlaku. Bapak, baik Ibu, untuk menyelesaikan persoalan Bapak Ibu, kita perlu melakukan cross-check dengan pemilik tanah sebelumnya. Mendatangkan ahli dan saksi. Untuk itu pertemuan kita kali ini kita tunda dan akan kita bahas kembali setelah kita mengetahui maksud Pak Harun dan istrinya. Apa sama-sama tidak mengetahui bahwa tanah ini telah dijual atau bagaimana? Kita akan mengatur jadwal ulang kembali dan mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Baik, Bapak dan Ibu setuju kita melakukan pertemuan kembali pada minggu depan tanggal 23 Agustus 2023? Setuju. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas waktu dan kesempatannya hadir di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.